Halo Sobat Jersey sekalian, selamat datang lagi di channel Koko Jersey. Beberapa waktu lalu kita sudah melakukan pembahasan dari jersey home dan away dari PSIS Semarang yang diproduksi oleh Riors. Beberapa hari lalu bertepatan dengan Hari Pahlawan, Riors kembali merilis jersey untuk PSIS Semarang. Dan varian jersey yang dirilis kali ini adalah jersey third nih Sobat Jersey. Dan di tangan kita sudah ada nih jersinya nih Sobat Jersey. Sejak dari perilisannya banyak buzz yang terjadi, banyak noise yang terjadi, dan sekarang kita sudah berhasil mengamankan satu jersey player isunya yang mana akan kita bahas di video kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja segera ke video pembahasan. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Koko Jersey, dan share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak lagi teman-teman kalian yang fans PSIS menonton video ini dan video lainnya di channel ini nih Sobat Jersey. Dan juga Koko ingin mengingatkan ke teman-teman untuk minum air yang banyak, karena ini lagi musim pancaroba ya, Koko sudah tumbang sebenarnya. Dan semoga kawan-kawan sekalian tetap sehat di musim pancaroba ini. Langsung saja kita ke videonya. Begitu kita keluarkan dari plastiknya, langsung ada nih Sobat Jersey, jersey PSIS yang third. Dan juga terdapat stiker nih Sobat Jersey, stiker cutting yang ada logo Riors nih Sobat Jersey, 2 pieces. Di video pembahasan jersey home dan jersey yang away, itu sebenarnya terdapat juga bonusnya nih Sobat Jersey, yaitu berupa sebuah kartu yang bergambar pemain PSIS dan ada tanda tangannya. Namun di sini Koko tidak dapat, mungkin stoknya sudah habis, kita tidak pernah tahu. Namun dari teman Koko yang juga membeli di waktu yang bersamaan, dia masih mendapatkan kartu, tapi tanda tangannya tidak ada. Tapi ya wes lah, itu namanya kan juga bonus. Dapat, kita syukurin, kalau nggak dapat ya udah. Ya, ini dia sekarang di tangan kita ada jersey dari PSIS Semarang yang third nih Sobat Jersey. Sekilas kalau kita lihat di areal kerah dan di areal rib di ujung lengan, sekilas akan membuat kita teringat dengan jersey Jerman yang dipakai di pergelaran Euro 2021 nih Sobat Jersey. Sekilas mirip banget, detail-detailnya yang berwarna hitam, merah, dan emas nih Sobat Jersey. Namun dilansir dari situs PSIS, di sana dijelaskan bahwasannya warna ini dipilih karena terinspirasi dari warna yang terdapat di logo Pemkot Kota Semarang nih Sobat Jersey. Pertama kali melihat jersey ini dirilis di dalam video yang diupload oleh Riors, Koko sendiri cukup kaget, ini kok Jerman banget nih gitu. Tapi setelah membaca dari website bahwasanya warna ini dipilih karena terinspirasi dari logo Pemkot Kota Semarang. Oh iya, baru ingat. Koko itu dulu 7 tahun di Semarang dan ya memang oh iya begini deng, memang warna logo Pemkotnya begini gitu. Namun sedikit informasi, saya sudah 4 tahun tidak berada di Semarang, jadi sedikit lupa. Jadi logo yang awalnya awam di saya menjadi tidak awam, dan saya yakin banyak dari masyarakat di luar sana yang sama tidak awamnya dengan saya pasti mengira, waduh, ini kok jadi timnas Jerman nih begitu. Namun sudah dibantahkan oleh rilis resmi, dan sebenarnya ada hal yang mengganggu, tapi itu akan nanti kita bahas di bagian selanjutnya nih Sobat Jersey. Sekarang kita ke areal kerahnya. Areal kerahnya sendiri seperti kerah di kaos polo nih Sobat Jersey, dan ada sedikit modifikasi begitu di areal depannya nih Sobat Jersey. Di leher juga terdapat logo Riors, keterangan size, dan Made in Indonesia nih Sobat Jersey. Lalu kita ke areal depan. Di dada terdapat logo Riors dan logo PSIS yang reflektif nih Sobat Jersey. Bahan logam serupa pernah digunakan di jaket hujan dan jaket anthem untuk PSIS di season 2019 nih Sobat Jersey. Di sini Koko punya jaket hujannya dan bisa dilihat di sini cukup identik ya Sobat Jersey ya. Mungkin perbedaannya hanyalah kilauannya nih Sobat Jersey, mengingat jaket ini sudah Koko sering pakai dan Koko sering cuci. Namun overall untuk bahan ini harus Koko akui cukup awet, terbukti di jaket hujan yang Koko pakai tadi. Lalu masih di bagian depan terdapat sponsor yang dibuat dengan bahan yang berwarna emas nih Sobat Jersey. Namun kalau kita lihat di areal sponsornya ini cukup padat ya Sobat Jersey ya. Dan itu akan kita bahas di bagian selanjutnya nih Sobat Jersey, karena cukup penting, cukup krusial. Di areal kanan bawah jersey terdapat keterangan teknologi bahan nih Sobat Jersey, Muscular Knit. Lalu di kiri bawahnya seperti biasa terdapat logo Authentic Riors nih Sobat Jersey.
Sekarang kita ke arah belakang jersey nih Sobat Jersey. Di belakang terdapat sebuah detail kecil nih Sobat Jersey. Di sini Sobat Jersey bisa dilihat di sekitar areal tengkuk terdapat detail tulisan Kuto Semarang yang berwarna hitam nih Sobat Jersey. Kalau dari jauh agak tidak kelihatan, namun kalau kita lihat dari dekat ada aksara Jawanya nih Sobat Jersey. Lalu untuk sponsor dan nameset juga masih menggunakan warna emas yang senada seperti di areal depan nih Sobat Jersey. Di sini Koko memilih nameset nomor 19 dengan nameset Dewa Alfeandra Dewangga, sang bek muda di skuad PSIS Semarang. Kalau ditanya kenapa memilih Dewa, sebenarnya ada sedikit alasan ya. Koko tuh kalau punya jersey bernameset itu Koko pengen namesetnya itu sedikit anti mainstream. Jadi ketika dipakai, wah cuma saya yang punya. Dan tentunya kalau kita bicara namesetnya yang mainstream sudah pastilah Hari Nur, Bruno Silva, Jonathan, dan nama-nama populer lainnya. Dan karena alasan itulah Koko memilih nameset dari Alfeandra Dewangga. Lalu selanjutnya kita akan berbicara sedikit mengenai bahan jersey nih Sobat Jersey. Bahannya sendiri masih identik dengan yang terjadi di jersey home dan jersey away versi player issue. Menggunakan teknologi muscular knit, jersey ini menurut Koko menjadi jersey yang paling advance teknologinya di Indonesia untuk saat ini nih Sobat Jersey. Dan kalau berbicara mengenai detail yang terjadi di bahannya ya masih sama seperti yang terjadi di jersey home dan jersey away. Terdapat pola-polanya nih Sobat Jersey. Terdapat pola-pola yang mana membentuk sebuah pola di mana tempat areal itu sering berkeringat nih Sobat Jersey. Dan ya hal ini juga mirip dengan yang terjadi di jersey home dan jersey away seperti yang Koko jelaskan tadi nih Sobat Jersey. Jersey third player issue PSIS season ini dirilis di harga Rp1.000.000, yang mana menjadikan jersey player issue dari Rios itu menjadi yang paling mahal di Indonesia untuk season ini nih Sobat Jersey. Ketika membeli jersey ini, Rios memberikan kita opsi nih Sobat Jersey, antara full sponsor atau dengan nameset. Dan menurut Koko ini menjadi trik marketing yang keren banget, karena kalau diberikan bonus salah satu, kita pasti cenderung pengen nambah nih Sobat Jersey. Dan iya, hal yang sama pun terjadi untuk Koko. Ketika mengorder jersey ini, ketika diberi opsi mau full sponsor atau nameset, ya nanggung banget ya kalau cuman sponsor atau cuma nameset. Ya udahlah, full sekalian. Yang mana kalau kita mendandani jersey ini hingga full kit, biayanya akan mencapai Rp1.150.000, belum termasuk ongkos kirim dari Tangerang nih Sobat Jersey. Lalu kita akan membicarakan jersey ini dari hal yang Koko suka sampai ke hal yang mengganggu Koko nih Sobat Jersey. Kita akan mulai dari hal yang Koko sukai nih Sobat Jersey. Tentunya hal yang Koko sukai di jersey ini adalah bahannya nih Sobat Jersey. Bahan dari Rios muscular knit harus diakui masih menjadi bahan jersey yang paling advance, paling maju, paling canggih di Indonesia saat ini nih Sobat Jersey. Begitu juga untuk detail-detail jahitan di areal-areal tertentu, itu indah banget, mewah banget kesannya nih Sobat Jersey. Dan seperti biasa, bahan material untuk sponsor dan nameset juga masih bagus nih Sobat Jersey. Selanjutnya kita akan membahas jersey ini dari hal yang mengganggu Koko nih Sobat Jersey. Dan di sini juga kita akan mengakomodir komen-komen dari warganet supaya di sini tidak kelihatan bahwasanya saya aja yang merasa jersey ini cukup why nih Sobat Jersey. Oke, pertama-tama ada dari WhatsApp pribadi Koko. Ada teman dari Jakarta yang menanyakan Koko waktu itu, itu kok bajunya jadi seperti timnas Jerman di Euro 2021? Entah belum membaca rilis resminya atau tidak mengerti nih Sobat Jersey bahwasanya inspirasi dari warna ini sebenarnya adalah dari logo Pemkot Kota Semarang nih Sobat Jersey. Namun jika diambil dari warna yang terdapat di logo Pemkot Kota Semarang, ini akan menjadi semakin aneh nih Sobat Jersey. Di sini kalau kita lihat di kiri terdapat simbol yang berupa padi dan kapas nih Sobat Jersey. Dan sedikit aneh kalau seandainya hanya diambil warna hitam, merah, emasnya, namun warna putih dan hijaunya tidak diambil. Itu yang menurut Koko sedikit inkonsistensi gitu ya Sobat Jersey. Kenapa nggak sekalian diambil warna-warna lainnya? Kenapa hanya diambil warna hitam, merah, dan emas nih Sobat Jersey? Lalu kita lanjutkan dari Twitter. Di sini ada dari @gideonandi nih Sobat Jersey. Mestinya sponsor pakai polyreflektif bunglon juga Mas. Jadi aneh kalau kuning atau gold. Komentar yang sama juga terjadi di Facebook pribadi Koko nih Sobat Jersey. Ada dari teman Koko, komentarnya, sponsornya kuning, makin jaka sembung naik ojek, gak nyambung Jack, sambil ada emot sedih begitu.
Lalu ada satu lagi teman Koko, mestinya sponsor pakai polyreflektif bunglon juga. Jadi sama banyak banget ya dari warganet ini yang benar-benar merasa kombinasi warnanya ini bikin sakit mata nih sobat jersey. Di sini Koko mengambil contoh dari jersey Selangor FA Third season lalu nih sobat jersey, yang mana mereka merilis jersey hitam juga. Namun untuk bahan sponsornya itu menggunakan polyreflektif nih sobat jersey, seperti yang ada di foto. Bayangin aja nih sobat jersey, kalau bahan itu tadi terdapat di sponsor jersey ini nih sobat jersey, tentunya akan lebih kece lagi dan setidaknya tidak terlalu lari dari reflektif yang terdapat di logo Riot dan logo PSIS nih sobat jersey. Lalu ada di Twitter lagi dari @chandra_saputra nih sobat jersey. Dia menulis, ini sponsornya berebut di tengah semua apa gimana sih? Dan Koko sudah mendapatkan jawabannya nih sobat jersey. Kenapa sponsornya ini kelihatan amat sangat menumpuk di tengah nih sobat jersey? Di sini Koko menyertakan foto ketika Rio Saputra bertukar baju dan celana dengan Ahmad Jufrianto, bek Persib nih sobat jersey. Dan kalau di foto kita lihat sponsornya itu tidak padat-padat banget di jersey home, tapi kenapa di jersey third ini kelihatan sangat padat nih sobat jersey. Tadi Koko sudah melakukan pengukuran menggunakan meteran nih sobat jersey. Dan metode pengukurannya dari saya adalah kita mengambil bagian tertinggi di bagian belakang jersey dan kita ukur sampai bagian bawah belakang jersey juga nih sobat jersey. Dan di sini hasil pengukurannya di jersey home, bagian belakangnya itu hampir 77,5 cm dan bagian depannya itu adalah 74 cm sekian mili. Namun di jersey third, bagian belakangnya itu hampir 74,5 cm dan bagian depannya itu sekitar 73 cm. Terjadi perbedaan yang cukup signifikan nih sobat jersey, sekitar 1-3 cm. Namun selisih yang kecil itu ternyata berdampak cukup signifikan di jersey nih sobat jersey. Kalau kita lihat di jersey third ini kelihatan amat sangat padat dan jarak dari sponsor yang paling bawah ini ke detail teknologi, muscular knit dan detail authentic Riot itu menjadi amat sangat mepet nih sobat jersey. Harus diakui build yang terjadi di jersey third sedikit berbeda juga di jersey home. Namun kalau untuk panjangnya juga sampai berbeda cukup signifikan gitu, entah apa yang terjadi nih sobat jersey, yang mana membuat visual sponsor yang di jersey third ini terlihat amat sangat penuh dan padat nih sobat jersey. Lalu selanjutnya juga ada komen di Twitter, wah kok udah dirasip. Lalu di bawahnya ini ada welek dengan emot jempol ke bawah. Lalu selanjutnya kuningnya rak masuk, ada emot orang yang agak-agak aduh gimana gitu. Lalu ada komen wah to the gu, wagu. Dan masih banyak komen-komen lainnya yang mengatakan bahwasanya pemilihan warna di jersey ini wagu nih sobat jersey. Dan di sini setelah melihat visualnya, Koko tidak bisa menolak fakta itu nih sobat jersey, benar-benar wagu deh. Lalu selanjutnya ini sobat jersey, ini tidak ada yang komen, tapi ini Koko sendiri yang setelah melakukan tadi pengukurannya, Koko menyadari satu hal nih sobat jersey. Di foto yang akan Koko sertakan selanjutnya bisa dilihat kalau jersey yang home nih sobat jersey, bagian bawahnya itu cukup rata, cukup indah dan masih cukup simetris nih sobat jersey. Dan kalau di jersey third nih sobat jersey, sekilas tidak ada yang salah di bagian bawahnya nih sobat jersey. Namun Koko akan memberikan foto selanjutnya berupa foto zoom innya nih sobat jersey. Dan di foto zoom in yang Koko sertakan bisa dilihat bagian bawahnya itu nih sobat jersey seperti tidak simetris nih sobat jersey di jersey yang Koko miliki. Koko nggak tahu jersey ini jersey reject kah atau gagal QC kah, quality control. Tapi apa ya, kalau memang ada teman-teman yang mengalaminya juga, mungkin bisa di DM ke Koko. Koko juga mau lihat bagaimana areal bawahnya nih sobat jersey di jersey yang kalian miliki. Dan menurut Koko kesalahan ini kok apa ya, aneh gitu terjadi di aparel sekelas Riot nih sobat jersey yang terkenal dengan jahitan-jahitan yang presisi dan rapi. Dan menurut Koko ini hal yang nggak bisa dimaafkan lah gitu. Aneh aja nih sobat jersey, kenapa bisa tidak simetris begitu ya? Padahal kan jersey-nya 1 juta. Lalu kita akan melanjutkan pembahasannya ke bagian kesimpulan nih sobat jersey. Oke.
Di jersey ini terlalu banyak terjadi dalam tanda kutip musibah nih Sobat Jersey. Mulai dari pengambilan warna Pemkot Kota Semarang yang menurut Koko juga kurang komplit pengambilannya. Lalu warna yang dalam tanda kutip tadi, kalau seperti kata teman Koko, tidak masuk antara bahan dari logonya dengan bahan sponsornya. Dan juga yang tadi nih Sobat Jersey, ukuran panjangnya yang berbeda, juga detail jahitan yang cukup wide gitu ya. Agak-agak gimana ya Koko mau memberikan nilai ke jersey ini, cukup bingung juga sebenarnya. Dan yang kalau menurut Koko ini sedikit tambahan lagi, yang paling fatal adalah stagnansi yang terjadi di jersey third di Sobat Jersey. Kalau Sobat Jersey mengikuti perjalanan PSIS dari season 2018 ke 2021 ini, kalau teman-teman sadarin, jersey third-nya itu selalu berwarna hitam nih Sobat Jersey. Dan di sini Koko sudah punya sampel-sampelnya nih Sobat Jersey. Ini dia kumpulan jersey third PSIS dari 2018 sampai 2021 yang mana diproduksi juga oleh Rior semuanya nih Sobat Jersey. Ya, sekarang di belakang kita sudah ada jersey PSIS dari season 2018, 2019, 2020, dan 2021 nih Sobat Jersey. Dan yang terjadi di sini menurut Koko adalah sebuah stagnansi nih Sobat Jersey. Yang mana stagnansi ini terjadi mungkin ya karena terjebak euforia nih Sobat Jersey. Dan kalau Sobat Jersey ingat, di jersey yang third 2018 ini menjadi jersey terbaik di Indonesia versi goal.com Indonesia, dan menjadi jersey tiga besar lah, ketiga terbaik di versi goal.com global nih Sobat Jersey. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Masih hitam, masih hitam, masih hitam nih Sobat Jersey. Cukup disayangkan sebenarnya ya, karena menurut Koko jersey third itu adalah media, adalah sebuah kanvas yang mana kamu itu diberikan kesempatan untuk berekspresi, kamu itu diberikan kesempatan untuk memberikan hal yang out of the box nih Sobat Jersey. Dan kalau jadinya hitam mulu, hitam mulu, hitam mulu, sebenarnya ya cukup ngebosenin menurut Koko. Apalagi di jersey yang season 2021 ini cukup banyak hal yang why yang terjadi di jersey-nya nih Sobat Jersey. Dan berbicara mengenai rating dari Koko untuk jersey third PSIS season 2021 ini, agak berat untuk memberikan nilai yang tinggi nih Sobat Jersey. Dan Koko akan memberi rating di jersey ini di angka 5,2 nih Sobat Jersey. Cukup disayangkan banyak sekali hal yang why yang terjadi di jersey-nya. Pemilihan warna sponsor yang tidak senada dengan warna logo juga itu gimana ya, mengganggu mata banget. Dan menurut Koko yang paling fatal ya Sobat Jersey adalah di bagian bawah ini Sobat Jersey, yang mana punya saya kok bisa tidak simetris begitu. Apakah tidak lolos QC atau gimana lah, itu kita tidak pernah tahu. Tapi menurut Koko itu fatal banget, itu mengganggu banget. Koko bisa maklumi kalau hal itu terjadi di brand-brand kecil yang tidak sebesar Rior. Tapi kalau terjadi di sini itu amat sangat mengecewakan nih sebenarnya nih Sobat Jersey. Belum lagi berbicara soal bandrol yang dimana diberi harga di 1 juta, itu cukup menyusahkan fans ya sebenarnya Sobat Jersey. Diskon untuk free sponsor atau free nameset itu juga tidak terlalu membantu, karena yaitu tadi untuk full set seperti ini tetap harus Rp1.150.000, yang mana tetap tinggi nih Sobat Jersey. Dan ya dengan kualitas ini sebenarnya agak kecewa ya Koko di jersey third PSIS season ini nih Sobat Jersey. Ya, itu dia tadi Sobat Jersey video pembahasan jersey third PSIS yang diproduksi oleh Rior nih Sobat Jersey. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau pendapat yang berbeda, silakan ajukan saja di kolom komentar, pasti akan Koko balas satu persatu. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir di video ini. Jangan lupa untuk jaga terus kesehatannya. Akhir kata, semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.